Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan bab salat jamaah ya. Dibuka kitabnya halaman 88 ya. Halaman berapa? Yang pakai kitab ini 88. Wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Man siapa saja sami'a yang dia mendengar an-nidaa panggilan azan falam ya'ti kemudian dia tidak mendatangi, fala salata maka tidak sempurna lahu baginya illa min udhrin, kecuali ada udzur syar'i ya. Jadi siapa saja yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatangi azan tersebut ya, alias sholat sendirian ya, fala sholata lahu maka tidak sempurna sholatnya ya. Maka tidak sempurna sholatnya ya. Maksud tidak sempurna itu artinya pahalanya tidak sempurna ya. Karena kalau sholat sendirian itu pahalanya cuma 1 derajat ya. Tapi kalau berjamaah itu bisa mendapat pahala maksimal ya. Dapat poin 27 derajat ya. Itu maksud dari fala sholata lahu ya, maka tidak sempurna sholatnya ya. Jadi tidak sempurna secara vertikal ya, karena pahalanya ketika dia sholat sendiri maka hanya dapat 1 poin saja. Tapi kalau dia jamaah dapat 27 poin derajat pahalanya. Demikian juga secara sosial horizontal ya. Orang berjamaah itu tidak sekedar sholat, tapi dia bertemu ya, berjamaah dengan kaum muslimin ya. Itu juga ada nilai-nilai kesalehan sosial ya. Itu juga tidak terpenuhi kalau dia sholatnya sendiri di rumah ya. Kecuali kalau dia ada uzur ya, entah karena sakit atau karena safar atau karena udzur-udzur yang lainnya ya. Baik. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, wa an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu, dari Yazid bin Aswad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya beliau sahabat Yazid bin al-Aswad ini shalla beliau salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi, yaitu salat subuh ya.
Falamma shalla, maka ketika salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika selesai salat atau setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida tiba-tiba huwa beliau birajulaini ketemu dua orang laki-laki lam yusalliya yang belum melakukan sholat keduanya, yang duanya nggak sholat ya. Jadi pada satu peristiwa sholat subuh ya, ini peristiwa apa? Sholat apa? Subuh ya. Sholat ini terjadi di Masjid Khif ya. Masjid Khif itu salah satu masjid yang ada di Mina ya. Di Mina itu ada satu masjid besar ya, masjid raya ya, yang dulu digunakan oleh Nabi dan sampai sekarang masih ada peninggalannya. Itu berada di Mina ya, di Mina, Masjid Khif ya. Ini terjadi pada peristiwa Haji Wada ya. Nah, ketika sholat subuh ya, Nabi sudah selesai sholat ya. Itu Nabi melihat ada dua orang yang tidak ikut sholat jamaah. Ada dua orang yang tidak ikut sholat apa? Berjamaah. Fada'a, kemudian Nabi memanggil bihima dengan kedua orang tersebut ya. Jadi panggil itu. Artinya apa? Nabi itu orang yang sangat perhatian ya. Jadi tidak membiarkan jamaah kecuali telah mendapatkan ilmu, mendapatkan bagian dari pengetahuan ya, dari suatu hukum ya. Jadi Nabi itu perhatian, diperhatikan yang hadir siapa, yang tidak sholat siapa ya. Dan itu penting ya, karena jangan ketika kalian nanti jadi guru, jadi dosen, jangan dibiarkan santri yang di belakang ngantuk, baju biru ya, khusyuk, kelihatannya khusyuk tetapi ngantuk gitu ya. Yang berkerudung warna coklat misalkan ya, kelihatannya nyimak tapi ngantuk, harus ditegur kayak gitu ya. Jelas ya? Siapa tadi yang pakai baju biru? Nah, si abang yang bajunya biru ya. Si Neng yang bajunya hitam misalkan, jangan dibiarkan ya. Nabi juga sama ya, ketika melihat ada dua orang sahabat yang lainnya pada sholat, ini nggak sholat, itu dipanggil ya. Faja'a bihima, kemudian Nabi memanggil bihima dengan keduanya. Faji'a kemudian didatangkan bihima dengan keduanya. Akhirnya didatangkan. Tar'udu fara'isuhuma. Tar'udu gemetar ya. Jadi karena dipanggil Nabi dia gemetar ya. Fara'isuhuma. Farais itu jamak dari kata farisah, ditulis kayak gitu ya. Kalau ngaji ditulis ini mufradnya apa, jamaknya apa. Farais ya, itu jamak dari farisah. Farais itu artinya anggota badan antara lambung sampai sini pundak ya. Jadi badannya gemeter begini ya, gemeteran. Itu farais. Farais itu artinya badan antara apa tadi? Lambung sampai apa? Pundak, itu namanya farais ya. Itu gemeteran, dipanggil Nabi. Kemudian Nabi bertanya, faqala, kemudian Nabi bertanya lahuma kepada keduanya, ma mana'akuma, apa yang menghalangi engkau berdua antusalliya, untuk kamu sholat berdua ma'ana bersama kami.
Kalian ini kok enggak sholat ya, kalian berdua kenapa tak sholat bersama kami, enggak ikut sholat berjamaah, ditanya oleh Nabi. Qala, kedua sahabat tadi menjawab, qad shallaina, qad sungguh shallaina, telah sholat kami, fi rihalina, ya Rasulullah kami sudah sholat ya, kami sudah sholat ya Rasulullah ya. Kami sudah sholat, qad shallaina, kami sudah sholat ya Rasulullah, fi rihalina. Rihal itu jamak rahlun ya, rihal itu jamak ya, mufradnya rahlun ya. Rahlun itu artinya al-manzil ya, rumah. Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah kami ya. Atau di rihal itu juga bisa bermakna tempat ya, di tempat kami ya, atau di perjalanan menuju sini ya. Artinya kedua orang ini itu udah sholat, jadi subuhnya sudah, sehingga ketika para sahabat bersama Nabi itu sholat jamaah subuh, dia tidak ikut itu. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu ya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala taf'ala, maka jangan engkau lakukan ya. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Idza shallaituma, ketika shallaituma, kalian berdua telah salat, fi rihalikuma, di dalam rumah kalian berdua. Idza shallaituma, ketika kalian berdua telah salat, fi rihalikuma, di dalam rumah kalian berdua. Tsumma, kemudian, adraktuma, kalian berdua menjumpai al-imama, imam. Walam yusalli, dan ia belum salat. Fasalliya, maka kalian hendaklah salat ya, ma'ahu, bersamanya. Jadi Nabi menasihatin, oke, kalian sudah salat di rumah ya kan. Nah sekarang udah ke masjid nih. Nah kalian udah tahu ini ada jamaah, ikut saja gitu, walaupun kalian sudah salat di rumah. Paham ya? Jadi sholat itu ya, kalau kalian misalkan telah sholat ya di rumah ya, atau di satu perjalanan kalian udah sholat, kemudian mampir di satu masjid, di situ sedang sholat jamaah, maka ikut saja sholat di situ. Ikut saja sholat di situ. Jelas ya? Jadi saking pentingnya jamaah ya, saking pentingnya apa? Berjamaah. Fa innaha lakuma nafilah, karena sesungguhnya ia, salat yang kedua tadi ya, bagi kalian berdua itu nafilah, itu menjadi tambahan ya, menjadi tambahan salat sunnah. Jelas ya? Jadi tadi ada sahabat yang tidak ikut jamaah subuh nih. Nah, ketika ditanya sudah salat subuh di rumah, lah kenapa enggak sekalian ikut salat ya berjamaah bersama Nabi sama sahabat tadi? Ya. Nah, ketika ikut lagi untuk salat berjamaah, maka itu pahalanya menjadi pahala apa? Salat nafilah. Jadi sholat dua kali itu tidak dilarang ya. Sholat dua kali itu tidak dilarang ketika tujuannya tadi, yang asalnya tadi sholat sendirian, kemudian sholat lagi dengan cara berjamaah. Atau kalian ini sudah sholat berjamaah nih, kemudian melihat temannya ketinggalan ya, dia masuk masjid misalkan, dia makmum sama imamnya sudah salam, nah dianya
sholat sendirian. Nah kalian sebisa mungkin berjamaah lagi dengan si orang yang ketinggalan tadi, supaya dia mendapati apa? Jamaah. Itu disebut sholat shadaqah. Disebut sholat apa? Shadaqah. Paham ya? Jangan salah tangkap loh ya. Apa tadi? Sholat yang asalnya sendirian, udah selesai ya kan? Kemudian dia menjumpai apa? Jamaah. Boleh nggak sholat lagi? Boleh, malah dianjurkan. Itu jadi nafilah. Jadi apa? Pahala tambahan sunnah ya. Atau kalian sudah berjamaah, kemudian melihat temannya yang ketinggalan belum jamaah misalkan, ayo bareng ya, kamu yang jadi imam atau saya yang jadi makmum terserah ya, pokoknya jamaah lagi gitu, sehingga temannya yang sholat sendirian itu bisa berjamaah. Itu sholat menjadi sedekah ya. Namanya sholat apa? Shadaqah ya, menjadi sedekah baginya. Jelas? Nah, itu yang dimaksud dalam riwayat sahabat Yazid bin Aswad ya. Nah kemudian ada pertanyaan, nah Ustaz, bagaimana dengan hadis ya yang lain, la tusallu salatan fi yaumin marratain ya, atau la tu'adu as-salatu fi yaumin marratain ya, la salata maktubatan fi yaumin marratain. Nah bagaimana dengan hadis itu Ustaz ya? Nabi melarang tidak boleh mengulang sholat fardu 2 kali ya, hadis itu riwayat Abu Dawud ya, kemudian riwayat An-Nasai ya. Itu ada hadis lain yang mengatakan Nabi melarang jangan sholat apa? Fardu 2 kali. Itu maksudnya ya tidak bertentangan dengan hadis ini ya, tidak bertentangan dengan hadis ini. Maksudnya adalah kalian meniatkan 2 kali sholat fardu ya, padahal itu 1 sholat fardu ya. Jadi kalau diniatkan dua-duanya fardu ya, maka itu dilarang oleh Nabi. Karena apa? Hakikatnya kalian kalau sudah sholat, entah sholat sendiri ataupun jamaah, itu kalau sudah sah syarat rukunnya ya udah sah gitu, selesai gitu, mau sendiri maupun apa? Jamaah. Nggak usah diulang lagi, paham? Karena sudah apa? Sah. Nah, kenapa tadi disuruh mengulang oleh Nabi? Nah, mengulangnya itu dalam rangka apa? Nafilah. Dalam rangka apa? Nafilah. Nafilah itu apa tadi? Sholat tambahan ya, sholat sunnah tambahan ya. Bukan sholat fardu. Jadi yang satu itu fardu, yang satu itu namanya apa? Sunnah, nafilah atau shadaqah. Istilahnya gitu ya. Paham ya? Jadi 2 hadis itu tidak bertentangan ya. Kesimpulannya jadi boleh ya, boleh sholat fardu yang asalnya kalian itu sendirian udah selesai, kemudian menjumpai ada jamaah, kemudian kalian ikut jamaah, itu sunnah hukumnya ya. Atau kalian sudah sholat berjamaah, kemudian setelah selesai jamaah kalian ketemu temannya yang sholat sendirian, kemudian kalian jadi makmum atau kalian jadi imam supaya mendapat jamaah, itu juga disunahkan seperti itu. Artinya apa hadis ini? Inilah pentingnya menjaga sholat berjamaah. Jangan sampai sebisa mungkin sendirian ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imamu, innama sesungguhnya hanyalah, ju'ila dijadikan, al-imamu imam, liyutamma supaya diikuti, liyutamma supaya diikuti bihi dengannya. Jadi ini terkait dengan fikih imam masjid ya. Jadi fikhul imamah ya, fikih imam ya, ketika dia mengimami sholat, imam wajib diikuti. Fa'idha kabbara, fa'idha maka ketika kabbara, kabbara telah takbiratul ikhram ya, atau takbir, imam dari takbir, fakabbiru maka takbirlah kalian. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar ya, baru kalian takbir ya. Wala tukabbiru, dan jangan kalian takbir duluan, hatta yukabbira, sampai bertakbir imam tersebut ya. Jadi jangan mendahului takbiratulnya imam ya. Jadi nunggu imamnya takbir dulu baru kalian makmum ya. Jangan mendahului. Kalau mendahului imam tidak sah itu salatnya ya. Wa idza raka'a, dan ketika imam rukuk, farka'u maka rukuklah kalian. Wala tarka'u, dan jangan rukuk kalian, hatta sehingga yarka'a imamnya rukuk ya. Jadi jangan mendahului rukuknya imam. Imam rukuk dulu baru kalian ya, sebagai makmum rukuknya setelah imam ya. Wa idza qala, dan ketika berkata imam ya, sami Allahu liman hamidah, ketika imam ini sudah i'tidal ya, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sami amat mendengar ya, Allah Allah, liman bagi orang, hamidahu yang memuji orang tersebut kepada Allah ya. Jadi kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu maka kalian ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Maka mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu, dan seterusnya itu ya. Wa idza sajada, dan ketika sujud imam ya, fasjudu maka sujudlah kalian. Wala tasjudu, dan jangan mendahului sujud kalian ya, hatta sehingga yasjuda, imamnya sujud. Jadi sujud kalian itu setelah sujud imam, jangan mendahului imam ya. Wa idza shalla, dan ketika salat, imam salat ya, qaiman dalam keadaan berdiri, fasallu maka salatlah kalian, qiyaman dalam keadaan berdiri. Jadi kalau imamnya salat berdiri, makmum salat apa? Berdiri. Wa idza shalla, dan ketika salat imam qaidan dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan maka salatlah kalian makmum ya, qu'udan dengan dalam keadaan duduk, ajma'ina seluruhnya. Jadi kalau imamnya salatnya duduk, maka kalian makmum salatnya juga apa? Duduk. Nah khusus ini kalian garis bawahi ya, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajmain. Jadi kalau imamnya salatnya duduk, makmum salatnya juga apa? Duduk. Kalian garis bawah ini ada penjelasan. Makmum tetap duduk atau berdiri Ustaz? Nah ini perlu dijelaskan. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kita lihat kronologi hadis ini. Kita lihat kronologi hadis ini ya. Asbabul wurud hadis ini ya. Jadi ada dua peristiwa ya. Nabi itu sakit. Sakit yang pertama ini kaki Nabi itu patah ya, atau terkilir itu karena jatuh dari kuda. Nabi itu tidak bisa sholat sambil berdiri selama 29 hari
selama berapa? 29 hari. Itu ada di Sahih Bukhari ya. Nah, ketika Nabi itu sakit ya, kakinya patah gitu ya, atau terkilir jatuh dari kuda. Jadi Nabi itu ya manusia ya. Artinya Nabi itu jangan dibayangkan kayak orang-orang debus gitu ya, kebal katanya. Enggak, Nabi itu enggak kebal. Makanya kalian enggak usah belajar ilmu debus ya. Ngontal makan pelor, gotri ya enggak usah. Ya, itu debus itu ya. Tinggalkan ilmu-ilmu kayak gitu ya. Karena Nabi itu ya manusia biasa, jadi jatuh ya, kakinya patah, terkilir. Dan itu butuh normalisasi sampai 29 hari, butuh istirahat intinya ya. Nabi kalau sholat ya duduk. Nah hikmahnya ya dari peristiwa ini itu bagi umatnya ya, adalah di antara umat ini ya, tidak semua orang itu sholatnya bisa semua sambil berdiri. Iya memang kalau dia sehat ya, tapi ada keadaan ketika orang itu sakit itu nggak bisa berdiri, entah kakinya terkilir atau kakinya kena asam urat ya, atau kakinya itu kena pengapuran ya, tulangnya terjadi pengapuran tulang ya, itu nggak bisa sholat berdiri ya. Lututnya bengkak misalkan ya, atau sakit yang membuat dia nggak bisa berdiri ya, duduk sholatnya. Nabi sholatnya duduk selama 29 hari ini ya. Nah sahabat Nabi itu biasa mengunjungi beliau. Jadi kalau waktu-waktu sholat ya, mereka itu datang. Sholatlah Nabi dalam keadaan apa? Duduk ya. Sholatlah Nabi dalam keadaan apa? Duduk. Nah setelah salam, Nabi itu melihat ya, para sahabat itu sholatnya dalam keadaan apa? Berdiri. Dalam keadaan apa? Berdiri. Nah kemudian Nabi menegur tadi ya, dari hadis yang panjang tadi itu ya, Nabi kemudian mengajarkan pada sahabat ya, dari hadis yang tadi apa, ketika imam itu dijadikan untuk diikuti, kalau imam takbir, takbirlah kalian, jangan mendahului takbir imam, dan seterusnya sampai tadi ketika imam itu sholatnya duduk, maka kalian sholatlah apa? Berdiri. Sholat apa? Duduk juga. Nabi tadi sedang menegur siapa? Para sahabat. Nabi kan tadi sakit ya kan, kakinya terkilir, sholatnya dalam keadaan apa? Duduk, sementara sahabat makmumnya sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kalau imam sholatnya apa? Duduk, maka kalian makmum sholatnya apa? Duduk pula gitu. Jelas ya? Ini pada peristiwa di mana kaki Nabi SAW terkilir gitu, terkilir. Ya. Satu peristiwa. Nah kemudian peristiwa yang berikutnya, peristiwa di mana Nabi itu mengimami sholat dalam keadaan duduk. Yang pertama tadi itu peristiwa ketika apa? Kaki Nabi apa? Terkilir ya, atau patah kaki Nabi sebab jatuh dari kuda tadi ya. Yang kedua adalah peristiwa Nabi mengimami dalam keadaan duduk di akhir hayat Nabi. Jadi ketika Nabi SAW di akhir hayat, sakit yang itu menjadi sakit terakhir ya, yang menyebabkan wafatnya Nabi SAW ya. Jadi karena sakit Nabi itu sudah berat ya, akhirnya Abu Bakar lah yang menjadi apa? Imam salat. Bayangkan itu, Nabi dalam keadaan sakit, tapi Nabi ketika Abu Bakar sudah ngimamin, Nabi mencoba untuk tetap datang gitu ya, dalam keadaan sakit itu. Nah ini pentingnya sholat jamaah. Dari sakit pun Nabi itu maunya jamaah gitu. Sehingga Nabi itu sholat di samping Abu Bakar, jadi makmum gitu. Niatnya Nabi itu ya sholat aja di samping Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar itu yang kemudian apa? Menjadi imam ya.
Jadi ketika Nabi sholat tadi, Abu Bakar yang kemudian membuka sholat, artinya Abu Bakar itu yang imamnya itu, karena memang diperintah oleh Nabi Abu Bakar untuk menggantikan ya sebagai imam sholat. Nah, ketika sholat itu sudah dimulai, Abu Bakar sudah membuka sholat, Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram. Tiba-tiba Nabi itu datang, faqa'ada an yasarihi. Kemudian Nabi itu sholat sambil duduk ya di sebelah Abu Bakar ya. Di sebelah Abu Bakar, dari arah kiri Abu Bakar. Nah, melihat Nabi datang, maka Abu Bakar mundur ya. Dan Nabi yang meneruskan sebagai imam. Nah, di situ imam Nabi dalam keadaan duduk, faqa'ada, Nabi itu duduk ya. Jelas ya? Jelas? Sementara sahabat salatnya dalam keadaan apa? Duduk atau berdiri? Berdiri. Ya. Sahabat salat dalam keadaan apa? Berdiri. Dan ini peristiwa terakhir. Dan Nabi tidak melarang. Nabi tidak apa? Melarang. Berarti bagaimana hukum fikihnya? Satu peristiwa tadi, Nabi mengimami dalam keadaan duduk ketika kaki terkilir selama 29 hari tadi. Ketika makmumnya berdiri, Nabi nyuruhnya apa? Duduklah, karena imamnya sholat dalam keadaan apa? Duduk. Nah, peristiwa yang kedua ini, ketika Nabi sakit di akhir hayat beliau, ya, beliau ngimami dalam keadaan apa? Duduk. Makmumnya berdiri. Nabi tidak melarang. Makanya di sini para ulama kemudian menyimpulkan, sebagaimana disimpulkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa dua-duanya benar. Nah, dua riwayat ini benar, sahih hadisnya ya. Maka ya, seandainya ada ya, jadi pendapat yang pertama ya, ini ada pendapat yang pertama, seandainya orang itu imamnya duduk kemudian makmumnya duduk, enggak ada masalah. Seandainya imamnya duduk makmumnya apa? Berdiri juga tidak ada masalah ya. Jelas ya? Ini patokan dari dua hadis yang sahih tadi. Nah, kemudian pendapat yang kedua, itu pendapat yang pertama tadi ya. Boleh, dua-duanya boleh. Ya, kalau makmumnya itu apa? Kalau imamnya itu duduk, makmumnya boleh duduk, dan juga boleh apa tadi? Berdiri. Itu alternatif pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan kalau imamnya sakit tadi, sholat dalam keadaan duduk, maka makmum tetap berdiri. Makmum tetap apa? Sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Yaitu berdasarkan hadis ya, la yu'amminu ahadukum ba'di qa'idan qauman qiyaman ya. Nah, kemudian juga hadis la takhtalifu ala imamikum wa la tutabi'uhu fil qu'ud. Jadi jangan menyelisih imam kalian ya. Artinya ikutin terus imam itu. Hanya satu yang boleh tidak sama, yaitu dalam masalah duduk ya. Wala tutabi'uhu fil qu'ud. Jangan ikuti ketika imamnya duduk, kalian tetap berdiri, maksudnya begitu ya. Ya. Jelas ya? Nah, inilah pendapatnya Imam Malik ya. Inilah pendapat apa? Imam Malik ya. Artinya gini ya.
ketika imamnya duduk ya, makmum tadi sholat dalam keadaan apa? Berdiri ya. Jelas ya? Demikian juga tadi ya, Imam Syafi'i juga dalam mazhab Syafi'iyah juga begitu ya. Sah ya salatnya tadi makmum yang berdiri sementara imamnya dalam keadaan apa? Duduk ya. Jelas ya? Dan itu juga pendapat ulama yang mengatakan peristiwa di akhir hayat Nabi di mana beliau dalam keadaan sakit ya, menjadi imam dan mengimami dalam keadaan duduk sementara makmumnya dalam keadaan berdiri. Ini menasakh dari peristiwa di mana Nabi mengimami dalam keadaan duduk, ketika terkilir kakinya 29 hari itu makmumnya disuruh sholat dalam keadaan apa? Duduk. Nah, yang berpendapat itu ada nasih mansuh, maka yang berlaku adalah pendapat yang terakhir tadi. Peristiwa yang terakhir yaitu apa? Ketika imamnya duduk maka makmum apa? Berdiri, gitu ya. Jadi istilahnya inilah fikih ya. Jadi ada dua alternatif tadi ya. Jadi kalau menggunakan pendapat yang itu apa? Menasakh dari peristiwa yang pertama ya, maka peristiwa yang terakhir tadi yaitu sholatnya Nabi dalam keadaan sambil duduk ya dan makmum dalam keadaan berdiri, inilah yang paling terakhir ya. Ini yang paling terakhir. Itu yang kemudian bagi ulama yang mengambil pendapat bahwa peristiwa ini yang menasakh dari peristiwa apa? Sebelumnya, yaitu sebelumnya apa tadi? Peristiwa di mana Nabi sholat dalam keadaan duduk dan menyuruh apa? Sahabatnya sholat juga dalam keadaan apa? Duduk. Jelas ya maksud dari hadis ini ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a beliau melihat fi ashabihi, pada sahabat beliau, ta'akhuran, melihat Nabi itu ta'akhuran. Sahabat tadi dilihat Nabi dalam keadaan terlambat ya. Terlambat atau di belakang ya. Jadi softnya belakang ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, taqaddamu, majulah kalian ya. Fa'tammu, kemudian ikutilah ya, jadilah makmum ya kalian bi denganku. Jadi ikutilah ya kalian bi denganku, wal ya'tamma, dan hendaklah mengikuti bikum dengan kalian, man orang atau makmum, ba'dakum setelah kalian, barisan setelah kalian atau shaf setelah kalian. Jadi dari hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini ya, Nabi melihat itu ada orang di belakang sana yang ta'akhur di belakang ya. Nabi nyuruh maju, ayo maju ya, jangan suka di belakang ya, maju, disuruh maju ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, taqaddamu ya, maju, ayo sini jadi makmum, ikutin ya, ikutin aku.
Nah setelah itu waliyatamma bikum man ba'dakum, dan mengikuti setelah safmu ini ya, barisanmu ini, saf atau orang yang di belakangmu ya, man ba'dakum, orang di setelah kalian. Ini artinya apa? Artinya bahwa fikih tentang shaf salat ya. Fikih tentang apa? Shaf salat ya. Nah, ketika salat itu berjamaah ya, maka tanggung jawab imam itu adalah merapikan ya dan merapatkan shaf ya. Nah, shaf laki-laki yang terbaik itu yang terdepan ya. Khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Jadi shaf bagi laki-laki itu yang paling depan. Jadi kalau yang tadi Nabi memanggil yang di belakang sana suruh maju. Maju, artinya disuruh shaf pertama. Nah, kemudian shaf yang berikutnya mengikuti shaf yang pertama gitu. Dan shaf kedua menjadi panduan bagi shaf ketiga dan begitu seterusnya ya. Artinya seandainya masjidnya itu ya panjangnya 5 kilo misalkan ya, atau masjidnya terlalu besar gitu ya, kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu luasnya berapa kilo itu ya. Nah, salah satu patokannya adalah barisan yang ada di depannya gitu. Ya, barisan ada di depannya, karena Masjidil Haram itu atau Masjid Nabawi atau masjid mana saja yang itu besar gitu ya, imamnya nggak kelihatan ya, maka patokannya adalah apa? Barisan yang ada apa? Di depannya, supaya kita melihat oh udah rukuk, udah i'tidal, udah sujud ya. Paham ya? Jadi selama tadi itu bisa memantau barisan atau shaf yang ada di depannya, maka salatnya sah gitu. Salatnya apa? Sah. Jelas ya? Jadi walaupun misalkan ya ini masjid, misalkan suatu ketika mahasiswa yang jumlahnya 10.000 itu yang di UIK misalkan sholat bareng gitu ya, muat nggak ini masjid? Misalkan panjangnya sampai Fakultas Teknik sana atau sampai FAI belakang sana, selama dia masih bisa memantau gerakan sholat dari depannya, itu sah, selesai ya. Jelas ya? Nah, karena patokan barisan yang pertama, barisan yang berikutnya itu menjadi patokan. Nah, shaf bagi laki-laki itu yang paling depan, itu yang terbaik. Shaf pertama lebih utama daripada shaf kedua dan seterusnya. Tetapi kalau shaf perempuan, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, shaf perempuan itu yang paling bagus adalah yang paling belakang. Jadi makanya kalau shaf perempuan itu dari belakang ya. Kalau dari depan itu laki-laki depan, shaf pertama depan, 2, 3, 4. Tapi kalau perempuan itu dari belakang dulu, depannya. Jadi shaf yang paling belakang itu yang paling apa? Utama bagi apa? Perempuan. Jelas ya? Jadi untuk mengatur shafnya itu depan semua laki-laki, belakang semua apa? Perempuan. Nggak usah kok biasanya kalau di kampung-kampung musola itu kok kanan kiri. Nah itu kurang tepat. Iya kan? Ada kan masjid yang bikin shafnya seperti ini. Seperti ini maksudnya apa? Sebelah kiri ustadz itu laki-laki, sebelah kanan ustadz apa? Perempuan. Satirnya ditaruh tengah, betul kan? Nah itu tradisi lokal ya, tetapi sunnahnya tidak seperti itu ya. Yang benar itu adalah apa? Semua yang depan adalah apa? Laki-laki, yang belakang apa? Perempuan. Ya jelas ya. Baik ya, jelas ya. Jadi shaf laki-laki apa? Di depan, shaf perempuan di belakang. Bukan disatir di tengah ya. Aku Ustaz sedih cari dalilnya belum ketemu gitu ya. Yang jelas yang ada dasar hadisnya itu yang perintah Nabi tadi itu yang di depan tuh laki-laki semua.
perempuan di belakang ya. Itu begitu ya. Supaya apa tadi? Untuk menjaga hati ya, supaya tidak celingak ya, tidak ngintip sana ngintip sini ya. Ya itu salah satu hikmahnya begitu. Ustadz, ada pertanyaan, bagaimana hukum membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah ketika sholat ya. Jadi basmalah itu ya, basmalah itu dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah ya. Jadi membacanya wajib ya, membacanya apa? Wajib. Nah, itu dalam pandangan mazhab apa? Syafi'iyah ya. Walaupun ada pandangan mazhab lain yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi jumhur ya, jumhur itu berpendapat bahwa basmalah itu bagian dari apa? Al-Fatihah. Ini jumhur ya. Sehingga kalau membaca Al-Fatihah itu pakailah basmalah. Hanya saja dalam membaca basmalah ketika kalian jadi imam ya, kalian jadi imam, maka ketika membaca basmalah itu ada dua alternatif ya. Ada dua apa? Alternatif. Yaitu boleh dibaca jahar, boleh dibaca apa? Jahar, keras itu. Bismillahnya itu dikeraskan sehingga kedengaran makmum ya. Boleh juga dibaca secara apa? Sir ya. Makanya pertanyaan ini, bagaimana hukumnya Ustadz kalau timbul suudzon kepada imam yang membaca basmalah secara sir ya, makmumnya suudzon ya, nggak boleh suudzon dulu ya, kok imamnya bacaannya apa? Sir, ini baca basmalah ataukah tidak ya? Ya imamnya baca basmalah. Sama kalau kalian sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya, itu imamnya nggak akan kedengaran basmalahnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin ya, langsung begitu. Apakah kemudian imamnya nggak baca basmalah? Baca itu, saya sudah itu ya baca. Mahir Mu'aikili itu ya baca Bismillah itu ya. Saya Ali Hudayfi ya baca Bismillah itu. Cuman ketika ngimamin itu Bismillahnya diapakan? Disirkan ya. Jadi nggak usah suudzon ya, karena kadang itu ya orang Indonesia itu ketika umrah ataupun haji itu ya, karena apa ya, mutawifnya, pembimbingnya itu miskin ilmunya ya, atau wawasannya itu terlalu pendek ya, tidak memahami fikih basmalah, sir atau jahar, akhirnya dia mendoktrin jamaahnya. Nanti kalau kalian sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi nanti diulang lagi di hotel. Nah, ini tidak benar kalau yang seperti itu ya, pembimbingan seperti itu ya. Ya. Jadi itu terjadi ya, terjadi karena terlalu tadi saklek gitu ya, fikihnya ya. Padahal sebenarnya boleh. Memang betul ya, dalam mazhab Syafi'iyah itu disunnahkan ya, baca basmalahnya apa? Dijaharkan. Jadi mazhab Syafi'iyah tidak berpendapat baca basmalah sir itu tidak ada dalam mazhab Syafi'iyah, dijaharkan. Itu mazhab apa? Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah ini fikih yang dijadikan acuan oleh mayoritas penduduk Indonesia ya, dan di Asia ya. Walaupun di Indonesia ya enggak Syafi'iyah semua, Hambaliyah juga banyak ya, Malikiyah juga ada ya, bahkan Dzahiriyah juga ada di Indonesia ini ya. Cuman kita saling memahami saja ini masalah fikih ya. Masalah fikih itu masalah alternatif longgar, nggak usah caruk kayak orang Madura misalnya caruk ya, nggak usah. Jadi itu masalah alternatif. Artinya apa? Orang yang ngimamin pakai basmalahnya jahar sah ya, sir juga sah. Bahkan ulama-ulama fikih yang mengikuti apa? Madhab al-ahlul jam'i, artinya menjamak dari semua madhab tadi ya, itu menjamak dari semua riwayat, itu yang afdal malah justru ya, terkadang imam itu jahar, terkadang imam itu apa? Sir basmalah. Supaya apa? Untuk mengedukasi masyarakat
mengajarkan kepada masyarakat bahwa dua-duanya apa? Boleh. Gitu. Itu yang lebih afdal. Karena dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Nabi kadang jahar, kadang sir. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Makanya sunnah Nabi itu jangan ditinggalkan. Ya. Jangan ditinggalkan. Ya. Artinya dua-duanya sama kayak kalian ya baca doa iftitah, apakah menggunakan Allahumma ba'id ya baini wa baina khotoya ya itu dan seterusnya, atau ini wajah wajhiyah ya, atau doa-doa yang lain, doa iftitah itu semua Nabi itu juga variatif membacanya, kadang baca ini baca itu ya. Doa rukuk juga sama. Jadi kalau kalian baca sekali ini sekali itu, nah itu bagus itu ya. Tetapi sekali lagi di dalam berdakwah itu harus melihat keadaan masyarakat ya. Keadaan apa? Masyarakat. Jangan mentang-mentang ya kalian baru anget-angetnya lulus dari fikih misalkan, kemudian egois. Jangan. Masalah fikih itu masalah longgar ya. Jadi artinya gini ya, kalau kalian qadarullah misalkan hidup ya di tengah-tengah masyarakat yang itu mayoritas basmalahnya jahar di kampung itu, di daerah itu, di masjid itu, ya udah kalau kalian imami jahar saja gitu. Kenapa? Karena kalau sir nanti bisa ribut itu masjid, paham? Kecuali kalau memang ada semacam apa edukasi sebelumnya ya, misalkan memang masyarakat itu terserah gitu, maksudnya masyarakatnya itu dewasa gitu, memang literasinya itu udah kuat, pemahamannya sudah kuat, gak ada masalah, kadang jahil kadang sir. Tapi kalau itu masyarakat fanatik misalkan ya masyarakat fanatik ya janganlah, nanti malah ribut itu. Sama kayak dulu itu ada santri ustadz di sini ya, pulang ke kampung halamannya sono, sholat imamin, bismillahnya disirkan gitu ya, disirkan ya. Karena melihat saya di sini, Ustaz kan kadang sholat itu bismillahnya saya sirkan, saya jaharkan. Itu malah disirkan dia. Sementara kampungnya itu biasa sholatnya apa? Jahar, ribut itu. Saya sampai dihubungi sama orang tuanya, Ustaz ini gimana? Panggil saya tak panggil itu santrinya itu. Kamu saya ingatkan ya, kalau itu mayoritas masyarakatnya itu bismillahnya jahar, udah kami ikut jahar aja. Kalau masyarakatnya di situ adalah masyarakat misalkan biasa sir bismillahnya kayak teman-teman di Muhammadiyah misalkan ya, itu bismillahnya sir itu di Muhammadiyah teman-teman rata-rata ya, sir saja gitu, paham tak? Dua-duanya salatnya apa? Sah. Salatnya apa? Sah, gak ada masalah. Itulah namanya hikmah. Namanya apa? Hikmah, bisa meletakkan pada tempatnya. Sama kayak Imam Masjidil Haram itu, saya Sudes ketika ngimami di Istiqlal, beliau imam sholat Jumat, jahar nggak bismillahnya? Jahar. Lah kemarin Imam Masjid Nabawi juga, putranya Syekh Ali Hudaybi, Syekh Ahmad Al Hudaybi itu, putra beliau, kemarin kan, nggak lama kan, bulan-bulan lalu itu ngimami di Masjid Istiqlal, bismillahnya jahar nggak? Jahar. Kalian lihat itu di YouTube itu bagus itu ya, ulama bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Mereka tahu kalau Indonesia itu rata-rata madhabnya apa? Syafi'iyah. Ya ini ada orang kalau saya nggak pakai madhab satu, sombong amat ente ya, nggak pakai madhab ya. Langsung belajar ke Quran hadis. Akhirnya jadinya LDII ya. Langsung mangkul atau nggak bisa. Kalian nahwu aja baca kitab aja nggak ngerti ya kan? Tiba-tiba langsung ijtihad dari Quran hadis, nggak bisa. Madhab itu tujuannya untuk menyederhanakan, memudahkan kalian memilih fikih, karena fikih ini terlalu banyak sekali, ya, terlalu luas sekali. Nah, ulama-ulama fikih ini memudahkan masyarakat tujuannya supaya ibadahnya praktis, ya. Makanya Ustaz bilang dai-dai yang sekarang yang katanya anti madhab, nggak pakai madhab ya, yang dia jurusan teknik, ya nggak ngajinya nggak manhaji misalkan ya, tiba-tiba jadi ustadz kondang, beli fatwa, pasti ya, itu ada keselip itu ilmunya, pasti ngawur itu ya. Jadi
ngaji fikih itu urut gitu loh, manhaji namanya, fikih manhaji urut ya. Kalau kalian belajar mazhab Syafi'iyah dari kitab Safina, Takrib ya, dari mata Nabi Suja itu ya, dan naik ke Tahrir, Fathul Mu'in atau syarahnya nanti ya, Ianatul Thalibin atau Nihayatul Zain, naik lagi ke Fathul Wahhab ya, naik lagi ke Majmu' ya. Lagi itu namanya fikih manhaji, urut gitu loh ngajinya. Ini orang nggak pernah ngaji fikih loncat-loncat jadi mufti gitu loh. Makanya ngawur ngasih fatwa fikihnya itu ngawur gitu ya, karena ngajinya nggak manhaji. Karena sekarang ini orang terkenal itu nggak butuh ilmu, yang sepenting jadi tiktoker, jadi youtuber ya, tiba-tiba terkenal jadi ustadz besar gitu ya. Padahal ilmu fikihnya nggak ada, nggak matang, mentah gitu ya. Sehingga ketika memberikan fatwa itu mentah, jadi konflik di tengah-tengah apa? Masyarakat ya. Makanya kemarin Ustaz ikut rapat di majelis ya, pertimbangan MUI ya, One Team MUI pusat. Salah satu wasiatnya tadi itu adalah tadi pentingnya untuk mengedukasi ya dai-dai sekarang ini supaya matang ilmunya gitu, ya. Karena sekarang banyak dai-dai karbitan gitu ya, pusat-pusat karbitan ya, baru mu'alaf tiba-tiba jadi pusat-pusat jadi mufti gitu, masih fatwa halal haram ya. Harus Islam kemarin belajar dulu lah gitu ya, ya belajar dulu ya. Ngaji baru membaca terjemah sudah kayak syekh gitu ya tampilannya gitu ya. Nah ini yang perlu diedukasi ya. Makanya kalian mumpung muda sekarang belajar fikih yang benar ya, yang manhaji dari yang urut ya. Tujuannya tadi, makanya kalau ngaji jangan ngantuk, yang serius ngaji ya, supaya jangan seperti saya Siti Jenar nanti ya. Ilmunya separuh, ilmunya kemudian gak utuh ya, jadinya sesat ya. Paham tak? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.